Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meminta Komisi 2 DPR RI melakukan dan membahas serta mendorong pengesahan Undang-Undang Provinsi Kepulauan. Permintaan ini disampaikan Gubernur Ansar dalam rapat kerja sekaligus rapat dengar pendapat bersama Mendagri, Gubernur dan Bupati Wali Kota se-Indonesia dengan Komisi 2 DPR RI. Gubernur Ansar memaparkan kondisi umum Provinsi Kepri yang berada di posisi strategis, berada di salah satu choke point perdagangan dunia. Geografis Kepri yang terdiri dari 96% laut menjadikan kelautan sebagai potensi besar yang dapat mensejahterakan masyarakat. Gubernur Ansar mengingatkan untuk tidak mengkhianati Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang berbentuk maritim. Hal inilah yang lantas menjadi alasan Gubernur Ansar agar Komisi 2 dapat segera mendorong terwujudnya Undang-Undang Provinsi Kepulauan. Tidak hanya itu, ia menekankan jika undang-undang tersebut telah beberapa kali masuk ke dalam program legislasi nasional. Kami mengatakan jangan sampai kita mengkhianati Undang-Undang Dasar 45 bahwa mengatakan Indonesia adalah negara kepulauan yang berbentuk maritim. Jadi Pak Ketua, sudah saatnya wilayah-wilayah perbatasan ini menjadi perhatian khusus. Apalagi kalau Pak Ketua bisa mendorong bersama teman-teman Komisi 2 agar Undang-Undang Provinsi Kepulauan itu bisa segera terwujud, Pak. Karena udah berkali-kali masuk prolegnas tapi nggak pernah selesai-selesai. Nah, mudah-mudahan itu bisa membantu percepatan pengembangan wilayah-wilayah kepulauan dan perbatasan. Dalam kesempatan kali ini ia juga menyampaikan terkait wilayah 12 mil laut yang belum bisa dimanfaatkan secara maksimal, kendati telah dijamin melalui Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Ia mencontohkan diantaranya penetapan penggunaan tata ruang laut seperti PKKPRL yang seluruhnya dilaksanakan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian izin-izin kapal perikanan yang dulu menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang sebagian besar kini sudah dialihkan ke pemerintah pusat. Jadi STS itu dulu Pak Ketua, kita sudah pernah lakukan pungutan. Kita sudah minta legal opinion dari Kejaksaan, kemudian BPK, kemudian Kemenkumham, semua memberikan LO buat kita bahwa kita berhak melakukan pungutan STS dan bisnis-bisnis lainnya yang 12 mil. Lalu perdanya juga sudah. Nah, karena yang kita pungut retribusi waktu itu, kita lengkapilah juga dengan layanan dari pemerintah. Ada tim percepatan investasi dan promosinya, kita buat tim satgasnya bersama TNI, Polri, dan pihak yang lain, Pak, agar tidak semua institusi di laut itu naik ke atas kapal. Memberikan jaminan hukum kepada pemilik kapal. Kemudian alat-alat untuk kontrol juga sudah kita persiapkan dan kita sudah lakukan pungutan. Tapi kita sempat dipanggil ke pusat dibahas, Pak. Dan sampai saat ini kita hentikan waktu itu. Kita mau sampaikan persoalan itu melalui Mahkamah Agung waktu itu. Akan tetapi karena pertimbangan kita bersama-sama antar pemerintah, maka kita tunda dulu. Barangkali ini juga, Pak, bisa menjadi model bagi teman-teman provinsi kepulauan yang lain agar bisnis-bisnis yang ada di 12 mil itu dapat dikelola oleh pemerintah daerah, terutama bagi provinsi-provinsi kepulauan karena itu sangat berpotensi. Tidak hanya ship to ship, Pak, lay up kapal, kemudian cruising, logistik, dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan itu ke depan menjadi concern dari teman-teman Komisi 2.
Di samping mendorong pengesahan Undang-Undang Provinsi Kepulauan, dalam kesempatan ini Gubernur Ansar juga memaparkan perkembangan APBD Kepri secara umum, kondisi BUMD dan BLUD, serta kondisi ASN. Tim Liputan melaporkan dari Batam.